Gadis Open B. Oh. Bab 12. Arumi berdiri di balkon suite hotel, napasnya masih memburu. Scarf sutra yang membelit pergelangan tangannya terasa semakin erat seiring detak jantungnya yang berdegup tidak beraturan. Angin malah membelai kulitnya yang terekspos, menggiring rasa dingin yang beradu dengan panas yang menggelegak di dadanya. Pria di depannya menatapnya penuh kemenangan. Senyum tipis terukir di wajahnya yang maskulin dan penuh dominasi. "Kau hampir sampai, Arumi," katanya pelan. Tapi satu langkah lagi menentukan segalanya. Arumi menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Dalam hatinya, perasaan takut dan terangsang berperang habis-habisan. Ia tahu, menyerah berarti kehilangan kendali penuh. Tapi menolak juga bukan pilihan. "Dadu ini," ujar pria itu sambil mengocok dadu di tangannya. Akan jati penentu, ia melemparkan dadu ke lantai balkon. Bola kecil itu berputar dan berhenti pada angka keempat. "Aku perintahkan kau menutup mata dan ikuti aku," katanya sambil menggenggam tangannya dengan lembut tapi tegas. Arumi mengangguk, tubuhnya gemetar saat mengikuti langkah pria itu. Mereka masuk ke dalam kamar, lampu dipadamkan sehingga hanya sisa cahaya lampu kota yang masuk melalui jendela besar yang terbuka lebar. Pria itu menggerakkan tangan Arumi ke belakang, membuka tali gaun tipis yang ia kenakan. Sinar bulan menyelinap ke dalam, menari di kulit punggungnya yang mulus dan basah oleh keringat gugup. "Tenang," bisik pria itu. "Aku tidak akan menyakitimu, kecuali kau sendiri yang menyerah." Arumi menghela nafas panjang, merasa dunia berputar di sekelilingnya. Tangan pria itu turun ke pinggangnya, lalu menyusuri lekuk tubuhnya dengan kelembutan yang aneh dan membingungkan. "Aku tahu ini sulit," lanjutnya. "Tapi aku juga tahu kau kuat, lebih kuat dari yang kau kira." Senyum kecil terbit di bibir Arumi. Mungkin untuk pertama kali, ia merasa dihargai bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai seseorang yang punya batas dan keberanian. Lalu, permainan itu mencapai puncaknya. Dengan mata masih tertutup, Arumi merasakan sentuhan yang semakin dalam dan intens. Setiap detik bagai berlapis sensasi perasaan malu yang mendesis, ketakutan yang memuncak, dan gairah yang tak terduga menjalar ke seluruh tubuhnya. Suara napas pria itu beriringan dengan desiran angin malam yang menerobos jendela, mengisi ruang dengan misteri dan janji yang belum terucap. Arumi menyerah pada gelombang perasaan yang membanjiri, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan malam yang tak pernah tidur. Ketika akhirnya ia membuka mata, dunia seolah berubah. Tak ada lagi topeng. Hanya kejujuran dan kerentanan yang sama-sama mereka bagi di ujung permainan yang penuh risiko ini. Pagi menjelang dengan cahaya yang lembut menyusup melalui tirai kamar. Arumi terbangun dengan tubuh yang masih terasa berat. Campuran antara kelelahan dan kelegaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jari-jarinya yang masih terasa dingin. Kenangan malam tadi berputar-putar di kepalanya, membawa perasaan yang kompleks antara penyesalan, rasa takut, dan anehnya, sebuah kekuatan baru yang tumbuh perlahan dalam dirinya. Di balik rasa malu yang masih membekap, Arumi merasakan satu hal yang berbeda. Ia merasa lebih hidup. Seolah di malam itu, ia telah melewati sebuah pintu yang selama ini ia takutkan. Namun, perubahan itu bukan tanpa konsekuensi. Saat ia bersiap untuk hari yang baru, suara telepon berbunyi memecah keheningan. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdebar, bukan tamu malam itu, tapi sosok dari masa lalunya yang selama ini ia coba lupakan. Arumi menarik napas dalam, sadar bahwa perjalanan hidupnya yang rumit baru saja memasuki babak baru yang lebih berat. Arumi duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar memegang telepon genggamnya. Layar itu menampilkan nama yang selama ini ia hindari.
Benny. Detak jantungnya berdentang cepat, campuran antara rasa takut dan penasaran yang tak terjelaskan. Setelah semua yang terjadi, mengapa dia muncul kembali sekarang? Ia menghela napas, lalu mengangkat telepon dengan suara gemetar. Halo? Suara Benny di seberang terdengar tenang. Tapi ada nada dingin yang menyiratkan bahwa kehadirannya bukan sekadar kebetulan. Arumi, aku tahu kau sibuk, tapi aku perlu bicara, ada hal yang harus kau dengar. Arumi menunduk, matanya menatap kosong ke lantai. Kenapa sekarang? Tanyanya pelan. Karena aku tidak bisa diam lagi, semua yang terjadi harus diselesaikan. Kau berhak tahu kebenarannya. Percakapan itu membuat Arumi terjebak dalam pusaran perasaan lama yang selama ini ia coba lupakan. Apakah ia siap menghadapi bayangan masa lalu yang selama ini menghantuinya? Percakapan dengan Benny meninggalkan gema yang berat di benak Arumi. Setelah telepon itu, ia duduk terpaku di sudut kamar. Matanya kosong menatap tembok yang seolah menahan semua beban yang ia rasakan. Masa lalu yang selama ini berusaha ia kubur, kini kembali menghantui. Setiap kata Benny, setiap nada suaranya seperti menggerakkan luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Namun, di tengah kebingungan dan kesedihan, ada sesuatu yang muncul, keinginan untuk mencari tahu, untuk memahami mengapa semuanya terjadi seperti ini. Arumi tahu, membuka kembali luka lama bukan hal mudah. Tapi mungkin, itu satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Pagi itu, udara di luar masih dingin dan mendung, seolah mencerminkan perasaan Arumi yang campur aduk. Setelah beberapa kali menghapus pesan masuk dan keluar, akhirnya ia mengirim balasan pendek pada Benny. Aku mau bicara, kita bertemu. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang agak sepi di pinggiran kota. Tempat yang dulu pernah mereka datangi bersama saat masih belum ada masalah yang membebani. Arumi tiba lebih dulu. Duduk di pojok ruangan dengan secangkir teh hangat, ia mencoba menenangkan pikirannya. Ia menatap ke pintu masuk setiap kali ada orang lewat, berharap segera melihat sosok Benny muncul. Saat Benny masuk, langkahnya mantap namun wajahnya terlihat lebih lelah dibanding kenangan yang Arumi simpan. Matanya yang dulu penuh semangat kini menyimpan beban yang tak terucapkan. Arumi, sapanya dengan suara serak namun tulus. Halo, Benny, balas Arumi, suara pelan tapi tegas. Percakapan mereka dimulai dengan canggung, seperti dua orang asing yang pernah saling mengenal sangat dalam. Benny membuka pembicaraan tentang masa lalu mereka, mengakui kesalahan, dan mengungkapkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Aku tahu aku menyakitimu, kata Benny sambil menatap mata Arumi. Tapi aku ingin kau tahu, aku juga terluka, dan aku nggak tahu harus bagaimana. Arumi mendengarkan, mencoba memahami, tapi juga menahan amarah yang selama ini membara. Kau membuat aku merasa terjebak dalam kegelapan, ucapnya dengan suara bergetar. Aku butuh jawaban, bukan penyesalan. Diskusi itu berlangsung lama, kadang penuh ketegangan, kadang diiringi kesunyian yang menusuk. Tapi di dalamnya, ada benih pemahaman yang mulai tumbuh perlahan. Ketika pertemuan itu berakhir, mereka berpisah dengan perasaan yang berat, namun juga sedikit lega. Keduanya sadar, perjalanan untuk menyembuhkan luka itu baru saja dimulai dan tidak akan mudah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe